Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun, keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai kita sampai pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita masih dianugerahi oleh Allah dengan berbagai kenikmatan. Kenikmatan ini mudah-mudahan bisa kita syukuri, dan dengan rasa kesyukuran kita, mudah-mudahan kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan ditambahkan oleh Allah. Di antara berbagai kenikmatan itu, mudah-mudahan dalam diri kita masih dikokohkan keislaman. Dalam diri kita masih dikuatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan dengan adanya kedua nikmat ini, yaitu berupa nikmat Islam dan sekaligus iman, kita bisa memperoleh kehidupan yang terbaik, kita bisa memperoleh derajat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sampai pada derajat ketakwaan yang tertinggi insya Allah. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari diri Rasulullah sampai hari ini masih bisa menginspirasi kehidupan kita, sampai pada kesempatan hari ini masih bisa kita internalisasi dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan keteladanan itu bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita, dan diri kita lahir sebagai sosok yang bisa menjadi teladan bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Materi yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini merupakan materi yang ke depan akan menjadi pengantar bagi saudara-saudara, jadi bagi kita dalam aktivitas pembelajaran ini, untuk mengantarkan pada pemahaman tentang sejarah Islam. Dalam kesempatan perkuliahan kita hari ini, kita akan bicarakan tentang hakikat sejarah. Jadi kita akan berusaha untuk mendalami apa yang dimaksud dengan sejarah itu. Ada beberapa persoalan yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita nanti akan bicarakan tentang makna sejarah. Kata sejarah barangkali merupakan salah satu kata atau istilah yang seringkali kita dengar, bahkan kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang berasal dari masa lampau, maka seringkali kita mengistilahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau itu sebagai sejarah. Akan tetapi nanti perlu kita pahami, gitu ya, apakah setiap peristiwa yang berasal dari masa lampau itu adalah sejarah? Artinya peristiwa apapun yang terjadi di masa lampau itu bisa kita sebut sebagai sejarah. Ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Karena seandainya gitu ya, setiap peristiwa yang berasal dari masa lampau itu adalah sejarah, maka tentu sejarah yang ada di dunia ini sangat banyak sekali. Tapi sebagai sebuah disiplin keilmuan, tentu sejarah itu memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, batasan-batasan seperti apa yang ada dalam konteks sejarah ini, nanti akan kita bicarakan dalam perkuliahan kita dalam kesempatan kali ini. Kemudian bagian yang kedua, kita akan bicarakan mengapa sejarah itu menjadi penting bagi kita. Ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa sejarah itu sekedar sebuah mata pelajaran. Sejarah itu sekedar sebuah bacaan yang bersifat kronologis. Artinya yang dibicarakan di sana itu sekedar peristiwa. Peristiwa, sambung menyambung antar peristiwa. Jadi peristiwa itu kemudian menyambung pada peristiwa yang lain, dan peristiwa itu biasanya ditandai dengan angka tahun. Jadi di sana terdapat urutan yang bersifat kronologis. Ketika sejarah hanya dipandang sekedar sebagai urutan yang bersifat kronologis, maka ketika kita membaca sejarah, maka yang dimaksud membaca sejarah itu sekedar membaca narasi. Dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dan seterusnya. Padahal sejarah itu mestinya tidak sekedar dimaknai seperti itu. Karena itu maka tidak heran gitu ya, ketika ada sebagian kalangan yang keliru memaknai sejarah, maka mereka menganggap bahwa sejarah itu sekedar sebuah hafalan. Hafalan tentang peristiwa yang terjadi di masa silam.
Jadi sekedar sebagai sebuah hafalan tentang peristiwa yang terjadi di masa silam. Tentu anggapan semacam ini keliru. Jadi anggapan semacam ini tidak sepenuhnya benar. Gitu ya. Karena itu maka kita akan mencoba untuk melihat urgensi dari mempelajari sejarah itu berkaitan dengan apa saja. Kemudian berikutnya kita juga akan mempelajari tentang penulisan sejarah. Jadi bagaimana sejarah itu yang awalnya merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di antara manusia. Peristiwa ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peradaban yang mereka miliki. Kemudian setelah itu dituliskan, dinarasikan agar bisa dibaca oleh masyarakat pada masa berikutnya. Jadi bagaimana cara penulisan itu dilakukan. Kemudian berikutnya yang terakhir, kita akan bicarakan tentang hukum-hukum yang ada pada sejarah. Jadi hukum-hukum yang ada pada sejarah. Hukum-hukum yang ada pada sejarah itu berupa apa saja. Nah, ini akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mari kita mulai pembicaraan kita. Jadi pada bagian awal kita akan bicarakan tentang makna dari sejarah itu sendiri. Sebagaimana sudah saya ungkapkan di awal, istilah sejarah ini merupakan salah satu istilah yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan saudara-saudara dalam jenjang pendidikan sebelumnya, entah itu di SD, mungkin juga di SLTP atau SLTA, saya kira pernah bersentuhan dengan disiplin ilmu sejarah ini. Atau Anda pernah mempelajari mata pelajaran sejarah. Nah, sejarah itu sendiri maknanya apa? Jadi, kenapa kata sejarah itu digunakan? Kalau kita mengacu pada akar kata dari kata sejarah ini, jadi asal-usul dari kata sejarah ini, jadi kata sejarah ini sebenarnya diadopsi atau diadaptasi dari bahasa Arab, sajaroh. Kata sajaroh itu sendiri maknanya adalah pohon. Jadi kalau kita melihat pohon itu, maka kita akan melihat akarnya. Akar itu kemudian di atasnya itu tumbuh batang. Kemudian di atasnya ada dahan, kemudian ada ranting yang lebih kecil, dari ranting yang lebih kecil itu nanti ada ranting untuk daun dan seterusnya. Kalau kita melihat skema yang ada di sana, jadi keberadaan pohon itu, jadi di sana ini mirip dengan akar silsilah. Jadi ini mirip dengan silsilah. Jadi nanti silsilah itu biasanya ada dahan yang lebih besar, dahan yang lebih besar itu kemudian memiliki cabang, cabang itu kemudian memiliki ranting-ranting dan seterusnya. Silsilah juga demikian. Jadi silsilah itu berasal dari seseorang, kemudian seseorang itu memiliki anak. Anak itu kemudian memiliki anak, anak itu memiliki anak dan seterusnya. Karena itu penggunaan kata sajaroh yang kemudian memiliki kesamaan gitu ya. Jadi kemudian digunakan dalam kata sejarah itu mirip dengan keberadaan pohon ini. Jadi pohon silsilah di sana. Jadi memiliki kemiripan gitu. Karena itu maka penggunaan kata sajaroh pada tahapan awal itu biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang keberadaan silsilah. Jadi silsilah ini berarti keturunan gitu ya. Atau asal usul, dan biasanya hal ini digunakan dalam kesusastraan lama. Kemudian kata sajaroh itu pada masa berikutnya itu memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekedar istilah, dibandingkan sekedar silsilah. Kata ini pada masa berikutnya itu memiliki makna berkaitan dengan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kalau kita merujuk pada makna yang kedua ini, jadi kata sajaroh itu memiliki makna yang sangat luas. Jadi kejadian apapun yang terjadi di masa lampau itu bisa disebut sebagai sejarah. Bahkan ketika kejadian itu sekedar berkaitan dengan orang perorangan. Jadi bagaimana pengalaman hidup mereka di masa lampau, maka dalam pengertian ini bisa disebut sebagai sejarah. Akan tetapi pada masa berikutnya penggunaan kata sejarah ini berkembang lagi maknanya. Lebih menyempit. Jadi bukan lagi meluas, tapi lebih menyempit. Kalau kita hari ini berbicara tentang sejarah, maka yang dimaksudkan itu bukan sekedar kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kalau kita hari ini membicarakan tentang sejarah, jadi kehidupan keluarga seseorang atau pengalaman mereka secara individual itu tidak dengan serta-merta bisa disebut sebagai sejarah. Jadi
Kalau kita membicarakan tentang sejarah sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah cerita, sebagai sebuah riwayat, kemudian di dalamnya kita menemukan pelajaran, maka yang dimaksud dengan sejarah itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang benar-benar terjadi di masa lampau, memberikan pengaruh besar terhadap peradaban. Jadi di situ ada pembatasan bahwa yang dimaksud dengan sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa ini memiliki kesinambungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan memberikan arah baru bagi peradaban yang ada di kalangan manusia. Karena itu peristiwa yang terjadi di dalam keluarga, ketika itu tidak memberikan pengaruh yang besar, tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi peradaban, maka tidak bisa disebut sebagai sejarah. Jadi pengertian ini harus dipahami gitu ya. Jadi kata sejarah kalau dilihat dari sisi etimologis atau dilihat dari sisi lughatan atau dilihat dari sisi kebahasaan, maknanya adalah pohon. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi etimologis, maka makna sejarah ini juga mengalami perkembangan. Awalnya istilah sajaroh itu digunakan untuk menjelaskan tentang silsilah atau asal-usul. Kemudian setelah itu kata sejarah itu digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau. Kejadian apapun itu. Tapi pada masa berikutnya, kata sejarah ini bukan lagi sekedar satu narasi yang menjelaskan tentang kejadian di masa lampau. Tapi sejarah itu sudah menjadi ilmu. Sejarah ini menjadi pengetahuan, sejarah itu berisi tentang kisah-kisah dan riwayat, dan di dalamnya kita bisa memperoleh pelajaran dari kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau ini. Dalam penyusunannya, itu biasanya disusun berdasarkan metodologi atau pendekatan tertentu. Jadi metodologi dan pendekatan tertentu. Inilah yang disebut sebagai ilmu sejarah. Nah, kata sajarah itu seringkali juga dipersamakan atau disamakan dengan istilah tarikh. Apa yang dimaksud dengan tarikh itu sendiri? Jadi dalam konsep Islam ketika kita bicarakan sejarah, itu seringkali kita menggunakan istilah tarikh. Istilah tarikh ini sendiri sebenarnya merupakan istilah yang berasal dari rumpun Semitik. Awalnya penggunaan kata tarikh ini bermakna pada keberadaan benda langit, yaitu bulan atau sesuatu yang berada di langit. Yang juga bisa dimaknai sebagai kumpulan hari-hari yang kemudian membentuk bulan. Jadi yang dimaksud dengan tarikh itu adalah bulan atau 30 hari. Bangsa Semit di masa lampau itu biasanya mereka menggunakan sistem penanggalan bulan. Jadi menggunakan sistem penanggalan lunar, bukan menggunakan sistem penanggalan sonar gitu ya. Lalu kalender. Jadi kata tarikh ini pada masa berikutnya itu bermakna kalender. Jadi bermakna kalender secara umum. Jadi yang dimaksud adalah, jadi penggunaan kata tarikh ini berarti awalnya bermakna bulan. Jadi benda langit yang bernama bulan itu. Kemudian kata ini juga bermakna bulan dalam pengertian 30 hari. Nah, secara umum pada masa berikutnya kata tarikh itu memiliki beberapa makna sekaligus. Yang pertama, yang dimaksud dengan tarikh itu adalah penentuan awal berita, khususnya berdasarkan masa. Jadi kalau kita membicarakan tentang berita-berita di masa lampau, maka kronologi yang ada pada cerita itu biasanya dilengkapi dengan keberadaan waktu. Jadi di situ digunakan waktu untuk menentukan itu ya, peristiwa itu terjadi kapan. Kemudian urutannya seperti apa. Maka masing-masing urutan atau kronologi itu ditandai dengan keberadaan waktu. Jadi tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Atau bulan sekian, dan seterusnya. Kemudian kata tarikh itu juga bisa digunakan dalam makna untuk perhitungan zaman. Jadi seperti yang saya terangkan di awal, jadi perhitungan zaman yang dimaksud itu peristiwa apa terjadi pada ruang waktu mana dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kata tarikh itu juga bermakna penentuan waktu peristiwa dengan tepat. Jadi penentuan waktu peristiwa dengan tepat. Jadi kalau kita membicarakan tentang sejarah, kadangkala kita menemukan beberapa teori yang berbeda tentang konsep waktu ini. Jadi misalnya peristiwa A ini sebenarnya terjadi pada tahun berapa. Di situ kita temukan ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, misalnya dari sumber yang kita miliki. Maka menentukan waktu yang tepat untuk satu peristiwa dengan menggunakan argumentasi yang sesuai,
Inilah yang disebut sebagai at-tarikh. Jadi itu yang disebut sebagai tarikh. Maka dengan demikian, dalam makna tarikh yang ketiga ini, berarti dalam penentuan tarikh, maka di situ ada sistem dan pendekatan yang digunakan. Karena mau tidak mau gitu ya, untuk menentukan sebuah tarikh itu diperlukan argumentasi yang tepat untuk menyikapi berbagai sumber yang berbeda terkait tentang peristiwa yang sama. Ini berkaitan dengan tarikh. Kemudian kita juga mengenal istilah yang disamakan atau menjadi sinonim dari sejarah, yaitu istilah histori. Jadi kata histori ini atau historia itu berasal dari kata historia. Jadi ini merupakan kata benda dalam bahasa Yunani yang maknanya ilmu. Jadi kata historia itu awalnya memiliki makna yang kurang lebih sama dengan kata scientia. Hanya saja pada masa berikutnya penggunaan dari kata historia dan scientia itu kemudian dibedakan. Jadi kata historia meskipun itu memiliki makna dalam bahasa Latin sama dengan kata scientia yaitu ilmu, tapi kata scientia itu biasanya lebih banyak digunakan untuk menjelaskan tentang pemaparan non-kronologis tentang gejala-gejala alam. Sementara kata historia itu digunakan untuk pemaparan gejala yang berkaitan dengan manusia dalam urutan yang bersifat kronologis. Jadi kata scientia itu meskipun dia membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan alam, akan tetapi tidak dihubungkan dengan konsep waktu. Jadi di situ tidak diperlukan urutan waktu antara A ke B, antara B ke C, antara C ke D, dan seterusnya. Akan tetapi kata historia itu memerlukan urutan waktu. Jadi di sana ada kronologi. Jadi dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain. Nah, kata histori pada masa itu, jadi pada masa lampau, jadi ketika masih digunakan di Yunani dan masa berikutnya, itu bermakna masa lampau umat manusia. Jadi setidaknya kita sudah memiliki 3 istilah penting gitu ya di sini tentang sejarah, sajarah gitu ya. Jadi yang pertama sejarah, kata sejarah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kata at-tarikh yang biasanya digunakan dalam konsep Islam. Kemudian yang ketiga adalah kata histori. Jadi histori itu mengacu pada masa lampau umat manusia. Kata sajarah itu sendiri atau sejarah itu biasanya digunakan dalam masyarakat dengan peradaban Melayu, termasuk masyarakat Indonesia hari ini. Kemudian kata at-tarikh itu biasanya digunakan secara lebih luas di dunia Islam itu ya. Sementara kata histori ini adalah kata yang biasanya digunakan secara umum di dunia barat. Dan mungkin hari ini kita juga seringkali menggunakan istilah histori ini untuk menyebut peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi ini terkaitan dengan sejarah. Maka berikutnya kita akan bicarakan tentang pembatasan sejarah. Jadi satu peristiwa itu disebut sebagai sejarah itu batasan-batasannya apa? Yang pertama, pembatasan sejarah itu. Jadi sesuatu peristiwa itu disebut sebagai sejarah, itu ketika ada pembatasan menyangkut dimensi waktu sejarah. Jadi sejarah itu bukan hanya berbicara tentang ruang. Ruang itu berkaitan dengan tempat itu ya. Tapi di sana juga membicarakan tentang waktu. Bahkan waktu ini cukup penting. Berdasarkan pembatasan waktu ini, kita kemudian membedakan masa prasejarah dengan sejarah. Saudara-saudara dulu ketika belajar tentang sejarah, baik itu di SD mungkin ya, atau mungkin di SLTP atau SLTA, saudara-saudara tentu pernah diperkenalkan dengan masa prasejarah. Padahal yang dipelajari adalah sejarah. Kenapa masa prasejarah itu juga dibicarakan dalam konteks pembelajaran sejarah? Karena bagaimanapun sejarah itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari masa prasejarah. Jadi urutan waktunya adalah masa prasejarah, kemudian masuk ke dalam masa sejarah. Lantas apa perbedaan antara masa sejarah dengan masa prasejarah itu? Jadi letak perbedaan antara keduanya itu terletak pada keberadaan tulisan. Tulisan itulah yang menandai suatu bangsa itu masuk ke dalam sejarah dan meninggalkan masa prasejarah. Jadi masa prasejarah itu adalah masa di mana masyarakat pada saat itu belum mengenal adanya tulisan. Atau di kalangan mereka sudah terdapat tulisan, akan tetapi ahli-ahli pada masa berikutnya, baik ahli arkeologi, ahli sejarah, ataupun ahli yang lain, yang berkaitan dengan transkripsi tulisan yang mereka buat,
ternyata belum bisa membaca tulisan itu. Maka masa di mana ditemukan tulisan atau masa di mana ditemukan artefak itu masih tergolong masa prasejarah. Jadi pertama, masa prasejarah itu adalah masa di mana belum ada tulisan. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, pengertian yang kedua dari masa prasejarah adalah masa di mana pada saat itu sudah ada tulisan, akan tetapi ahli pada masa ini, jadi ahli pada masa berikutnya, ahli-ahli sejarah, ahli arkeologi, dan seterusnya, itu belum bisa membaca tulisan itu. Jadi tulisan itu belum bisa diperkenalkan kepada publik. Maka masa ini tetap disebut sebagai masa prasejarah. Nah, sementara masa sejarah itu sendiri adalah masa di mana sudah diketahui adanya tulisan, dan tulisan itu bisa dibaca oleh para ahli pada masa berikutnya. Karena itu, ketika kita membicarakan masa prasejarah, itu bukan sekedar kita berbicara tentang manusia purba, bukan sekedar itu. Tapi sebenarnya pengertian dari sejarah dan prasejarah itu sendiri, itu ditandai dengan keberadaan tulisan. Jadi kalau kita bicara tentang masa prasejarah itu kan mungkin yang terbayang di benak kita itu, wah ini ada dinosaurus gitu ya, ada dinosaurus, kemudian ada manusia purba, Pithecanthropus erectus, kemudian ada Meganthropus, kemudian ada Homo wajakensis, ada Homo soloensis, kemudian ada Homo neanderthalensis, dan seterusnya. Mungkin pikiran kita hanya terpaku pada hal-hal itu. Atau mungkin kita juga bertemu dengan beberapa artefak yang berasal dari masa lampau, seperti dolmen, sarkofagus, menhir, dan seterusnya. Bukan sekedar itu, tetapi letak perbedaan antara keduanya itu berada pada keberadaan tulisan. Kemudian yang kedua, pembatasan itu juga menyangkut peristiwa. Karena bagaimanapun itu ya, membicarakan sejarah itu tidak akan pernah lepas dari peristiwa. Peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Orang-orang yang hidup pada masa hari ini ingin membicarakan tentang persoalan itu. Jadi peristiwa ini, jadi keberadaan peristiwa ini mencakup gitu ya, keberadaan eksistensi manusia beserta dengan tindakannya. Peristiwa yang dibahas itu biasanya bersifat disengaja. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang penting. Jadi tidak semua peristiwa itu bisa disebut sebagai peristiwa sejarah. Jadi peristiwa yang dibahas itu adalah peristiwa yang bersifat disengaja. Artinya pelaku-pelaku yang ada dalam sejarah itu melakukan peristiwa itu secara sengaja sebagai pilihan dari tindakan yang mereka lakukan. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang penting. Maka tidak heran gitu ya. Ketika kita membicarakan tentang sejarah, seringkali pembicaraan kita tentang sejarah itu lebih banyak terpaku pada sejarah politik. Karena bagaimanapun, politik itu memberikan pengaruh yang cukup besar. Jadi politik itu memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan peradaban. Mohon maaf tadi ya, sebentar ada gangguan. Jadi bagaimanapun peristiwa politik itu memberikan pengaruh bagi umat manusia dan pengaruhnya cukup besar. Biasanya politik itu juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting. Misalnya peristiwa berkaitan dengan pergantian kekuasaan, peristiwa berkaitan dengan peperangan yang terjadi di antara manusia dan seterusnya. Karena itu maka seringkali sejarah yang kita baca itu adalah sejarah politik. Dan ini merupakan sejarah yang paling dominan. Jadi paling dominan itu berkaitan dengan sejarah politik. Kemudian ada juga sejarah ekonomi. Bagaimanapun sejarah ekonomi dengan sejarah politik itu tidak bisa dipisahkan. Karena keberadaan ekonomi itu juga berkaitan dengan keputusan-keputusan yang ada dalam dunia politik, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Itu juga sama. Nah, jadi yang pertama mencakup manusia dan tindakannya. Peristiwa itu adalah peristiwa yang bersifat disengaja dan merupakan peristiwa penting. Peristiwa alam itu hanya berfungsi untuk mempengaruhi peristiwa yang disengaja itu. Atau dengan kata lain, peristiwa alam itu adalah wadah di mana tindakan manusia itu terjadi. Jadi peristiwa alam adalah wadah di mana tindakan manusia itu terjadi. Jadi misalnya kita mengambil satu contoh. Ini berkaitan dengan keruntuhan yang terjadi di ibu kota salah satu kerajaan di Jawa, yaitu ibu kota Majapahit. Ada satu peristiwa alam yang terjadi pada masa itu,
yaitu meletusnya Gunung Kelut gitu. Jadi meletusnya salah satu gunung yang cukup besar di Jawa Timur, yaitu Gunung Kelut. Dengan adanya letusan Gunung Kelut ini, lahar yang berasal dari gunung ini kemudian mengalir ke berbagai sungai. Salah satu sungai yang kemudian membentuk sedimentasi akibat aliran lahar ini adalah Sungai Brantas. Padahal pada masa itu, jadi Sungai Brantas ini merupakan salah satu jalur yang cukup penting yang menghubungkan wilayah Majapahit dengan wilayah pantai. Di pantai itu, jadi pantai itu merupakan pusat perdagangan pada masa itu, dan perlu kita ketahui Majapahit itu adalah sebuah kerajaan yang terletak di pedalaman. Corak dari kerajaan ini bersifat agraris, jadi mengandalkan pertanian untuk membiayai kehidupan bernegaranya. Akan tetapi mau tidak mau itu ya, hasil-hasil pertanian itu sebagian juga harus dijual keluar wilayah Majapahit. Karena itu maka membutuhkan transportasi sampai ke pantai. Karena daerah-daerah perdagangan pada masa itu yang cukup besar itu terletak di sekitar pantai. Nah, karena adanya proses sedimentasi yang terjadi di Sungai Brantas itu, kapal-kapal yang berasal dari wilayah pantai, terutama kapal-kapal besar, itu tidak lagi bisa berlayar di sungai itu untuk menuju ke pusat kota Majapahit. Karena itu maka aktivitas ekonomi kemudian mulai menurun. Apalagi di wilayah-wilayah pantai saat itu mulai berkembang agama Islam gitu ya. Jadi aktivitas ekonomi di pusat kota yang ada di daerah pedalaman itu semakin menurun. Jadi karena menurunnya ekonomi itu tentu semakin menurun juga pendapatan. Nah, keputusan-keputusan yang terjadi, ketidakstabilan politik yang terjadi di Majapahit pada masa berikutnya. Jadi Majapahit itu secara politik akhirnya tidak stabil karena ekonominya juga tidak kuat. Maka setelah itu banyak raja-raja atau banyak dari adipati-adipati kecil, raja-raja kecil, itu kemudian yang ingin memisahkan diri dari Majapahit. Mereka kemudian mulai memberontak. Peristiwa yang paling besar yang terjadi di ibu kota Majapahit itu berkaitan dengan Perang Paregreg. Jadi Perang Paregreg itu perang saudara di antara para bangsawan yang ada di Majapahit itu sendiri. Itu kemudian menyebabkan Majapahit semakin melemah secara politik, bukan hanya secara ekonomi, tapi secara politik dari sisi pertahanan keamanan juga makin melemah, sampai akhirnya Majapahit itu mengalami keruntuhan. Nah, peristiwa alam di sini tetap diceritakan. Akan tetapi peristiwa alam itu sekedar menjadi latar belakang sejarah. Jadi peristiwa alam itu sekedar menjadi latar belakang sejarah. Sementara peristiwa yang diceritakan di situ itu tetap berkaitan dengan orang-orang. Jadi misalnya peristiwa yang diceritakan di situ berkaitan dengan peperangan yang terjadi antara Ratu Suhita dengan Bre Wirabumi dan seterusnya. Ini sebagai sebuah contoh saja. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah pembatasan menyangkut tempat. Pembatasan yang pertama tadi yang kita bicarakan itu adalah pembatasan menyangkut waktu. Maka berikutnya adalah pembahasan menyangkut tempat. Peristiwa yang terjadi di antara manusia dalam sejarah itu harus diartikan sebagai tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu, pada masa tertentu, di masa waktu yang lampau, dilakukan di tempat tertentu. Jadi peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi dalam dimensi ruang dan dimensi waktu. Jadi peristiwa itu ada dalam dimensi ruang dan ada pada dimensi waktu. Dimensi ruang itu berkaitan dengan di mana tempat peristiwa itu terjadi. Peristiwa sejarah itu tidak pernah bisa dipisahkan dari keberadaan tempat. Karena tempat itu meskipun dia merupakan unsur yang berkaitan dengan alam, tapi tempat itu menjadi wadah bagi terjadinya sebuah peristiwa. Demikian juga waktu. Waktu itu mengindikasikan adanya urutan yang bersifat kronologi. Tentu sejarah itu harus bersifat kronologis. Jadi kronologis itu ya. Jadi tidak ada sejarah itu yang tidak bersifat kronologis. Ini adalah pendekatan pembatasan yang ketiga, yaitu menyangkut tentang keberadaan waktu dan tempat itu ya, keberadaan tempat. Jadi harus jelas tempatnya di mana, waktunya kapan. Ini harus jelas. Kemudian yang keempat, pembatasan itu adalah pembatasan yang mencakup seleksi. Untuk bisa menghasilkan narasi sejarah yang baik, untuk bisa menghasilkan narasi sejarah yang baik, seorang sejarawan itu tidak boleh asal ketika dia menulis peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Tetapi dia harus menyeleksi dari berbagai sumber sejarah yang dia miliki, baik itu berupa artefak,
atau itu berupa berupa arsip, atau itu bisa berupa prasasti, atau itu bisa berupa berupa sumber gitu ya, sumber yang masih hidup dan seterusnya. Jadi dalam sejarah itu kita bisa juga mewawancarai sumber-sumber yang masih hidup, di mana sumber-sumber ini di masa lampau itu menyaksikan atau bahkan menjadi pelaku sejarah itu sendiri. Nah, di sana ketika sudah menemukan data-data yang akan digunakan untuk menyusun narasi sejarah, maka tetap diperlukan seleksi. Jadi ada seleksi-seleksi yang dilakukan. Karena tidak semua peristiwa yang berasal dari masa lampau itu bisa dimasukkan dalam sejarah. Tidak semua peristiwa. Jadi bisa disebut sejarah jika peristiwa itu saling berkaitan. Karena itu, maka ketika ingin menyusun narasi sejarah, maka harus bisa mengkaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Antara sebuah sebab dengan akibat. Antara satu orang dengan orang yang lain. Antara pengaruh satu orang yang mempengaruhi sesuatu yang lain. Dan seterusnya. Kemudian peristiwa itu harus merupakan peristiwa yang penting. Karena itu maka seorang sejarawan dia harus menyingkirkan peristiwa-peristiwa yang tidak penting yang ada dalam data yang dia miliki. Jadi ketika misalnya dalam sumber sejarah itu menemukan data-data yang tidak penting, maka hal-hal semacam ini nanti bisa disingkirkan. Jadi peristiwa yang tidak penting ini adalah peristiwa yang tidak memberikan pengaruh sedikit pun terhadap lajunya sejarah. Jadi misalnya gitu ya, ada cerita yang ditemukan dalam prasasti atau dalam tulisan lampau, itu menceritakan ketika raja sedang tidur misalnya. Maka tidurnya seorang raja, itu meskipun ini merupakan peristiwa yang dilakukan oleh orang besar, maka ini tidak menjadi peristiwa yang cukup penting. Karena itu maka tidak perlu dimasukkan ke dalam narasi sejarah. Nah, untuk melakukan rekonstruksi masa lampau, karena sejarah itu kan harus merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lampau berdasarkan bukti-bukti sejarah gitu ya. Maka untuk bisa melakukan proses rekonstruksi, menghadirkan masa lampau dalam bentuk tulisan, menghadirkan masa lampau agar bisa dibaca oleh pembaca sejarah, maka di situ diperlukan metode, sistematika, dan upaya-upaya untuk komunikasi. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi dengan pembaca itu juga diperlukan. Jadi metode untuk menulisnya nanti menggunakan apa? Sistematikanya seperti apa? Pendekatannya bagaimana? Cara berkomunikasi antara penulis narasi sejarah dengan pembacanya nanti seperti apa? Nah, maka ini pembatasan yang berkaitan dengan seleksi. Kemudian berikutnya terkait dengan persoalan yang dihadapi sejarawan, saya kira saya ingin mengupas sedikit saja. Jadi sejarawan pun kadang-kala menghadapi masalah. Masalahnya pertama berkaitan dengan sumber sejarah. Kemudian yang kedua menentukan menyeleksi sumber yang benar itu seperti apa. Dan yang ketiga menuangkan itu dalam tulisan. Ini berkaitan dengan penulisan. Yang pertama masalah itu berkaitan dengan sumber sejarah. Jadi kadangkala untuk membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, sejarawan itu bisa mengalami kesulitan menemukan sumber sejarah. Kesulitan mengalami sumber sejarah itu bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena memang peradaban yang ingin diteliti di masa lampau itu tidak terlalu banyak menyediakan sumber-sumber sejarah. Atau sumber-sumber sejarah itu belum ditemukan. Atau salah satu masalah klasik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hari ini, ketika ingin membicarakan tentang sejarah. Jadi ketika ingin membicarakan tentang sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, ternyata sumber-sumbernya banyak ditemukan di luar negeri. Dan tidak mudah bagi sejarawan Indonesia untuk mengakses itu secara langsung. Kita tahu gitu ya, pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Inggris, jadi ketika Inggris juga berkuasa di Indonesia, saat itu banyak artefak-artefak sejarah, termasuk banyak kitab-kitab naskah-naskah kuno yang dilarikan ke luar negeri. Naskah-naskah itu sampai hari ini sebagian besar belum dikembalikan. Jadi mereka merampas itu sebagai rampasan perang. Jadi masyarakat Indonesia saat itu belum terlalu memiliki penghargaan yang tinggi terhadap naskah-naskah atau artefak-artefak semacam itu. Sementara mereka sudah memiliki cara atau pemahaman yang menilai tinggi terhadap keberadaan artefak semacam ini. Nah, ini problem berkaitan dengan sumber sejarah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penentuan atau seleksi sumber dengan benar. Jadi ketika sumber sejarah itu sudah ditemukan,
maka seorang sejarawan itu juga harus berargumentasi. Dari berbagai sumber yang ada itu, mana yang harus dia masukkan dalam narasinya, mana yang harus dia singkirkan. Mana dari peristiwa-peristiwa itu yang memang benar-benar terjadi, mana yang tidak benar-benar terjadi. Karena kadangkala bisa terjadi gitu ya, sumber sejarah yang berasal dari masa lampau itu tidak selalu menceritakan peristiwa dengan benar. Karena biasanya, misalnya gitu ya, untuk menulis satu prasasti itu, maka seorang penulis prasasti itu biasanya harus mempertimbangkan keagungan rajanya. Peristiwa-peristiwa yang bisa menimbulkan aib bagi seorang raja, itu bisa saja nanti akan dia singkirkan dari tulisan-tulisannya. Hal yang sama juga bisa berlaku pada keberadaan naskah-naskah kuno. Gitu ya. Jadi ini menyangkut penentuan atau seleksi sumber dengan benar. Ini juga jadi masalah tersendiri. Kemudian yang ketiga, menuangkan itu dalam tulisan. Mau tidak mau itu ya, seorang sejarawan itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar apa yang dia sampaikan baik dalam tulisan maupun ucapannya, jadi itu bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Nah, menuangkan peristiwa sejarah ke dalam tulisan ini kadang-kadang juga jadi masalah tersendiri. Jadi ada sejarawan itu yang dia dengan mudah itu menyampaikan. Jadi menyampaikan peristiwa masa lalu beserta gagasan-gagasan yang hidup pada zaman itu kepada pembacanya. Tapi ada juga di antara mereka yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan hal ini. Karena itu maka seorang sejarawan itu mestinya juga dituntut. Dia memiliki kemampuan menulis dengan baik, dia bisa menghadirkan masa lampau itu, dibaca oleh khalayak pada masa sekarang, seolah-olah itu adalah peristiwa yang masih terjadi. Meskipun itu sebenarnya berasal dari masa lama. Jadi sejarawan yang baik itu tentu ketika dia menghadirkan masa-masa lampau berdasarkan bukti-bukti yang ada, dia seperti menceritakan peristiwa masa lampau itu seolah-olah gitu ya. Seolah-olah pembacanya itu melihat sendiri peristiwa itu terjadi. Jadi ini penentuan, ini kesulitan yang ketiga, persoalan yang ketiga yang dihadapi oleh para sejarawan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan problem objektivitas sejarah. Jadi berkaitan dengan problem objektivitas sejarah. Narasi sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan itu kadangkala itu ya, kadangkala juga seringkali dipertanyakan objektivitasnya. Karena mau tidak mau seorang sejarawan itu ketika dia menulis, maka kepenulisannya itu pasti didasari oleh worldview tersendiri. Jadi worldview tertentu. Jadi seorang sejarawan itu pasti sudah memiliki cara pandang tertentu. Yang dimaksud dengan cara pandang itu adalah cara bagaimana dia melihat dunia ini berdasarkan pengalaman yang dia miliki, berdasarkan nilai-nilai yang sudah dia serap dalam dirinya, berdasarkan kebudayaan di mana dia tinggal, dan seterusnya. Latar belakang yang dimiliki oleh seorang sejarawan itu bisa menentukan gaya dalam penulisan narasi sejarah yang dia miliki. Karena itu, maka kadangkala problem objektivitas sejarah ini bisa menjadi persoalan tersendiri bagi sejarawan. Sejarawan itu ketika dia menulis satu peristiwa, itu bisa terjadi, jadi ketika dia menulis itu, dia pasti menulis dengan tujuan tertentu. Misalnya gitu ya, ada orang yang menulis sejarah karena kehendak para penguasa. Jadi misalnya ada seorang sejarawan hari ini, dia menulis narasi sejarah karena diperintahkan oleh negara misalnya. Maka mau tidak mau di situ ada proses seleksi yang harus dilakukan oleh sejarawan ini. Mau tidak mau karena dia dibiayai oleh negara, maka proses seleksi ini tidak boleh mengecewakan negaranya. Karena itu maka sejarah itu tidak pernah lepas dari kepentingan pribadi atau dari kepentingan yang lebih besar dari itu. Jadi tidak ada narasi sejarah itu yang di dalamnya tidak memiliki kepentingan. Satu negara sekuler, ketika dia menulis sejarah, maka tentu kepentingan negara sekuler ini akan bermain. Mungkin dia tidak akan terlalu mempertimbangkan aktivitas keagamaan yang ada dalam satu negara itu. Negara yang bersifat teokrasi, ketika dia menulis peristiwa-peristiwa sejarah, maka tentu di dalamnya juga akan bicarakan persoalan-persoalan berkaitan dengan agama. Sejarah Eropa pada masa abad pertengahan misalnya. Abad pertengahan itu adalah abad di mana gereja pada masa itu memiliki kekuasaan yang tinggi. Karena itu maka pendekatan sejarah itu lebih banyak dengan menggunakan pendekatan keagamaan.
dalam hal ini adalah pendekatan keagamaan Kristen di sana. Mohon maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan. Dan kadangkala gitu ya, sejarawan itu juga sangat dipengaruhi oleh etnosentrisme. Jadi sangat dipengaruhi oleh etnosentrisme. Misalnya itu ya, dalam peristiwa Perang Jawa yang terjadi antara tahun 1825 sampai tahun 1830. Dalam peristiwa Perang Jawa, jadi saat itu Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap orang-orang Belanda, jadi terhadap pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Dalam peperangan yang terjadi, ada banyak orang-orang Belanda. Jadi penulis-penulis Belanda saat itu menuliskan tentang jalannya pertempuran yang ada di sana. Ketika mereka menggambarkan pribadi Diponegoro, tentu gambaran mereka tentang keberadaan Pangeran Diponegoro itu tidak sama dengan bagaimana orang-orang Jawa menggambarkan tentang kepribadian beliau. Salah satu contoh saja, jadi banyak penulis-penulis Eropa saat itu ketika menggambarkan Pangeran Diponegoro, itu di antara mereka ada yang menggambarkan Pangeran Diponegoro itu adalah orang yang sombong. Jadi dia adalah orang yang angkuh. Dia tidak mau terlalu banyak berkomunikasi dengan orang Belanda dan seterusnya. Lantas bagaimana pandangan Pangeran Diponegoro itu sendiri terhadap dirinya? Jadi kalau kita membaca itu ya, kalau kita membaca dalam Babad Diponegoro, jadi Babad Diponegoro ini adalah karya yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri ketika beliau berada di pembuangan. Jadi di pembuangan di kota Manado. Jadi saat itu beliau kemudian menulis karya. Karya ini kita kenal dengan sebutan Babad Diponegoro. Ternyata yang ada pada pribadi Pangeran Diponegoro itu bukan sebuah kesombongan, tetapi dia memelihara harga diri yang tinggi sebagai pribumi dan sekaligus sebagai seorang Muslim. Karena dia harus berhadapan dengan orang-orang Belanda yang beliau definisikan sebagai orang-orang kafir. Seorang Muslim harus memiliki harga diri yang tinggi terhadap musuh-musuhnya pada saat itu. Inilah yang kemudian dimaknai oleh para penulis Belanda sebagai bentuk keangkuhan atau kesombongan. Jadi dalam cara pandang ini, maka seorang sejarawan itu biasanya tidak lepas dipengaruhi oleh etnosentrisme yang dia miliki. Jadi faktor-faktor kebudayaan yang ada di sekitarnya atau etnis yang kemudian bentuk pengalaman hidup seorang sejarawan, ini kadangkala mempengaruhi cara dia menarasikan sejarah. Substansi-substansi yang berasal dari pandangan hidupnya itu bisa jadi mempengaruhi narasi sejarah yang dia tuliskan. Kemudian berikutnya kita bicarakan tentang skema sederhana. Jadi dari awal yang saya bicarakan tadi, jadi penulisan sejarah itu dimulai dari cara melihat peristiwa di masa lampau. Jadi ada peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ini yang kemudian kita sebut sebagai kejadian atau kita sebut sebagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu kemudian kita teliti. Kita berusaha untuk mencari sumber-sumber sejarah yang bisa kita gunakan sebagai patokan untuk menemukan data. Jadi sumber-sumber sejarah yang berasal dari kejadian itu bisa berupa arsip, bisa berupa artefak, bisa berupa dokumen, atau bisa berupa sumber dari pelaku yang masih hidup. Atau juga bisa menggunakan sumber-sumber yang lain. Nah, sumber-sumber ini kemudian diolah oleh para sejarawan. Para sejarawan itu mengolah sumber-sumber itu dengan menggunakan metode, dengan menggunakan pendekatan. Jadi ada metodenya, ada pendekatannya. Nah, di situ maka seorang sejarawan itu berusaha untuk menggambarkan kejadian yang berasal dari masa lampau itu sesuai dengan gambaran yang dia miliki. Gambaran inilah yang disebut sebagai narasi sejarah. Jadi kalau kita melihat skema dari peristiwa yang berasal dari masa lampau yang kemudian dihadirkan pada pembaca itu terdiri dari kejadian, sumber, sejarawan, dan gambaran. Jadi gambaran ini sendiri menjelaskan tentang keberadaan narasi sejarah. Kemudian berikutnya, ini saya kira tidak terlalu penting ya terkait dengan historiografi, nanti silahkan Anda baca sendiri.
Berikutnya kita akan bicarakan bagian kedua dari tema perkuliahan kita, yaitu berkaitan dengan urgensi sejarah. Jadi apa pentingnya sejarah itu bagi umat Islam? Jadi apa pentingnya sejarah itu bagi umat Islam? Kalau kita membicarakan tentang masa lampau, maka yang kita bicarakan dengan menggunakan cara pandang Islam itu bukan sekedar peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat tertentu atau dalam ruang tertentu dan dalam dimensi waktu tertentu. Tetapi membicarakan manusia di masa lampau itu juga membicarakan tentang persoalan akidah yang mereka miliki. Kalau kita bicara tentang sejarah Islam di masa lampau, kadangkala yang dibicarakan itu bukan sekedar tokoh-tokoh Islam, tetapi juga tokoh-tokoh yang mereka memberikan permusuhan terhadap Islam. Kita meninjau dari sisi akidahnya, kita meninjau dari sisi keyakinannya. Kemudian kita meninjau dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dalam konteks ruang dan waktu sejarah. Dengan bicarakan manusia-manusia yang berasal dari masa lampau ini, kita membicarakan orang-orang yang soleh di antara mereka, kita bahkan membicarakan orang-orang yang tidak memiliki keimanan di antara mereka. Maka dengan bicarakan orang-orang di masa lampau ini, kita bisa memperoleh hikmah-hikmah tertentu. Dan di antara hikmahnya bisa menguatkan akidah dan keyakinan kita terhadap Islam. Jadi misalnya membicarakan orang-orang soleh di masa lampau, kemudian bagaimana kesolehan itu memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat di masanya, memberikan pengaruh bagi perubahan moralitas, etika, estetika, dan seterusnya. Jadi dengan melihat masa lampau itu, kita akan menemukan teladan. Bagaimana komitmen mereka terhadap Islam di masa lampau, lantas bagaimana kehidupan mereka kemudian berakhir pada masa itu, meninggalkan sesuatu yang hari ini bisa kita pelajari. Kemudian dengan mempelajari sejarah itu, dalam makna yang sama, kita juga sedang mempelajari sunatullah. Ada sebagian dari kalangan sejarawan itu yang menjelaskan kepada kita bahwa sejarah itu akan selalu mengalami perulangan. Tapi apakah perulangan itu terjadi karena orang-orang itu mengulangi tindakan-tindakannya? Tentu kalau kita membicarakan peristiwa sejarah, maka perulangan itu tidak terletak pada individu atau pelaku-pelaku sejarah. Karena sejarah itu bisa terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Tentu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang dalam sejarah itu kadang tidak bisa itu ya diulangi pada kurun waktu yang berbeda jauh. Jadi perulangan itu tidak terletak pada orang-orang. Perulangan itu kadangkala juga tidak terletak pada waktu. Perulangan itu kadangkala tidak terjadi pada tempat atau ruang gitu ya. Tapi perulangan itu terletak pada pola-pola sejarah yang terjadi pada masa yang berbeda dalam ruang, dimensi ruang yang berbeda. Misalnya satu contoh saja itu ya. Peristiwa yang berkaitan tentang bagaimana manusia itu mengingkari keberadaan Tuhan. Atau bahkan peristiwa berkaitan dengan orang perorangan yang mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini ternyata selalu berulang dalam sejarah. Ada orang-orang tertentu, dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Di masa lampau misalnya, kita mengenal melalui kitab suci kita mendapatkan informasi bahwa manusia yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, itu salah satu contohnya adalah Fir'aun. Salah satu contohnya adalah Namrud. Jadi Fir'aun dan Namrud. Tapi pada masa berikutnya, ternyata kita temukan juga perulangan sejarah dari masa lampau ini. Ternyata kita juga menemukan ada manusia-manusia pada masa berikutnya yang menganggap bahwa diri mereka adalah Tuhan. Sehingga mereka bisa menciptakan keajaiban tertentu. Gitu ya. Nah, pola-pola penting dalam peristiwa sejarah ini seringkali berulang. Karena itu, mempelajari sejarah itu bermakna mempelajari sunatullah. Mempelajari perulangan-perulangan yang terjadi pada setiap masa. Kadangkala kita menemukan dalam satu babakan sejarah, dalam satu periode sejarah itu ada pola-pola yang kita ketahui. Pada masa kini, kita misalnya juga menemukan pola-pola yang sama, kenapa hadir pada masa kita. Jadi misalnya itu ya, kita menemukan dalam sejarah itu ada orang-orang yang mereka jadi menyangkal keberadaan Tuhan. Mereka saat itu mulai gencar mewacanakan diskursus tentang keyakinan mereka. Mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Agama itu tidak diperlukan.
Nah, kita sering menemukan ini dalam peristiwa sejarah. Jadi agama itu tidak diperlukan. Hari ini yang kita perlukan itu adalah humanisme. Jadi kita membicarakan manusia itu berdasarkan kemanusiaannya. Karena itu maka Tuhan harus disingkirkan dari ruang publik. Nah, peristiwa semacam ini sudah banyak terjadi di masa lampau. Jadi orang-orang yang menyingkirkan keberadaan Tuhan dari ruang publik. Nah, hari ini pun ternyata kita menemukan hal yang sama. Jadi pola ini ternyata pola yang selalu berulang. Pola yang selalu berulang. Kalau kita membicarakan korupsi, dalam setiap masa, kita akan menemukan korupsi itu terjadi. Bagaimana akibat korupsi dalam satu negara yang terjadi pada masa klasik, bagaimana hal yang sama ternyata juga terjadi dalam tingkatan negara pada masa modern. Bagaimana akibatnya? Nah, pola-pola ini, kalau kita pelajari gitu ya, dalam setiap peristiwa sejarah, maka kita akan menemukan sunatullah yang selalu berulang. Dan kalau kita bisa memahami sunatullah yang terjadi ini, jadi menghadapi pola perubahan ini, maka kita bisa memahami masa kini dan sekaligus masa depan. Jadi dengan melihat pola-pola yang ada pada sejarah masa lampau, kita bisa melihat peristiwa hari ini itu memiliki pola yang sama atau tidak. Bahkan kita bisa memperkirakan di masa yang akan datang, kalau pola ini terus terjadi, maka akan terjadi sesuatu. Jadi dengan menggunakan sejarah itu kita bisa melakukan forecasting. Jadi kata ini mungkin kita maknai sebagai peramalan, tapi tentu saja berbeda dengan ramalan yang bersifat mistik gitu ya. Jadi ini adalah peramalan yang terukur atau forecasting. Kita bisa melakukan forecasting masa depan itu dengan melihat pola itu. Nah, dalam dunia bisnis hal semacam ini ternyata bisa dilakukan. Dalam dunia yang lain gitu ya, dalam dunia sejarah hal yang sama tentu saja juga bisa kita lakukan. Jadi kita bisa memprediksi masa depan berdasarkan pola-pola yang terjadi pada masa lalu. Nah, dengan sejarah itu kita juga bisa merancang masa depan. Jadi ada pelajaran berharga yang kita miliki dari masa lampau. Dan kita menyadari bahwa diri kita ini bukan keledai. Karena kita ini adalah manusia, maka mestinya kita tidak akan terperosok pada lubang yang sama. Ada banyak kejadian-kejadian di masa lampau yang sudah menimbulkan penderitaan umat manusia. Tentu hal yang sama tidak ingin kita ulangi dalam sejarah. Jadi bagaimana kelaparan, bagaimana peperangan, bagaimana keganasan yang dilakukan oleh manusia yang terjadi di masa lampau, itu bisa membentuk pelajaran bagi kita hari ini. Bagaimana genosida yang dilakukan atas manusia yang lain, atas manusia terhadap manusia yang lain, dan seterusnya. Jadi dengan adanya pelajaran yang berharga ini, kita berharap bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Ini urgensi mempelajari sejarah. Kemudian berikutnya, apa hikmah dari belajar sejarah itu? Pertama, dengan mempelajari sejarah, kita bisa memperoleh pengalaman tentang peristiwa di masa lampau, baik pengalaman yang positif dan negatif. Pengalaman positif bisa kita gunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pengalaman yang bersifat negatif bisa kita gunakan untuk mengeliminasi hal-hal negatif itu agar tidak terjadi pada peradaban hari ini dan peradaban pada masa berikutnya. Teori-teori sejarah yang berlaku bisa dimanfaatkan dan diterapkan dalam mengatasi berbagai persoalan hidup di masa kini dan masa yang akan datang. Sejarah juga bisa menumbuhkan kedewasaan kita dalam berpikir, memiliki cara pandang ke depan yang lebih luas dan bertindak lebih arif dan bijaksana. Jadi kalau kita sudah memiliki kesadaran tentang pola-pola yang terjadi pada kronologi sejarah, maka ketika kita menilai peristiwa-peristiwa, kita akan lebih matang melihat persoalan. Dengan melihat persoalan itu, kita akan lebih arif dan bijaksana untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Karena seorang yang memiliki kesadaran sejarah, tentu dia tidak ingin menjerumuskan dirinya dan masyarakatnya dalam keburukan-keburukan yang terjadi akibat perulangan pola sejarah itu. Jadi ini gitu ya, karena ini maka mestinya seorang yang memiliki kesadaran sejarah itu akan mampu bertindak secara lebih arif dan bijaksana. Dengan pelajari sejarah, manusia akan merasa bangga dan mencintai kebudayaannya yang merupakan buah karya Muslim di masa lampau. Jadi masa lampau itu bisa memberikan kebanggaan bagi kita pada masa hari ini. Sebagai seorang Muslim, mempelajari masa lampau itu penting bagi kita. Jadi bisa menciptakan kebanggaan, kita bisa menghubungkan antara diri kita dengan peradaban masa lampau,
kita bahkan bisa membentuk jati diri kita sebagai seorang muslim. Kita memiliki spirit untuk melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki jasa di masa lampau. Jadi ini tidak boleh kita lupakan itu ya. Kita belajar sejarah itu bukan untuk sejarah. Kita belajar sejarah itu untuk melihat sejarah, kemudian menentukan tempat berpijak kita hari ini, atau bahkan kita menentukan sejarah di masa yang akan datang. Atau bahkan kita menjadi bagian dari sejarah, kita menjadi bagian dari pelaku sejarah yang akan dibicarakan dalam sejarah generasi kita pada masa berikutnya. Jadi generasi pelanjut kita pada masa berikutnya. Jadi hari ini Anda bisa menciptakan sejarah Anda sendiri, dan bisa jadi Anda bisa menjadi pribadi yang akan ditulis dalam buku-buku sejarah ketika Anda memiliki peran-peran yang cukup besar dalam menumbuhkan peradaban yang terjadi di antara manusia. Kemudian memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih oleh umat terdahulu. Ketika kita membaca sejarah, ketika kita melihat narasi sejarah yang terjadi di masa lampau, kita akan melihat pencapaian-pencapaian besar yang sudah mereka peroleh dalam kehidupan mereka. Tentu, kita kemudian bisa mewarisi semangat yang mereka miliki untuk menciptakan pencapaian-pencapaian yang ada pada masa kita. Jadi seseorang itu kalau ingin dikenang, maka dia tidak mungkin memperpanjang usia hidupnya. Karena usia hidup manusia itu terbatas. Dia dibatasi oleh ruang dan dia dibatasi oleh waktu. Ketika sesuatu itu sudah hadir dalam ruang dan waktu, maka dia terkena hukum alam itu sendiri. Jadi ketika terkena hukum alam, maka dia bisa mengalami kerusakan. Karena itu dalam konsep Islam, Allah itu tidak akan masuk dalam ruang waktu sejarah. Jadi ketika Allah itu sudah masuk dalam ciptaannya, maka dia akan mengalami kerusakan. Dan kalau mengalami kerusakan, maka Allah itu bukan lagi Tuhan. Gitu. Jadi ini perlu dipahami juga. Ini persoalan yang berkaitan dengan akidah. Jadi karena itu, gitu ya. Karena itu, maka peristiwa-peristiwa yang berasal dari masa lampau ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan prestasi pada masa kita. Kita bisa mengambil pelajaran yang berasal dari peristiwa sejarah berkaitan dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan. Dengan keberhasilan yang mereka miliki, kita bisa mengulangi pola yang sama untuk menciptakan keberhasilan. Dengan melihat kegagalan mereka di masa lampau, kita berusaha untuk menghindari pola yang sama yang bisa menyebabkan kegagalan itu. Karena itu maka tidak heran gitu ya, umat Islam itu selalu dituntut untuk mengikuti Rasulnya. Dalam berbagai peristiwa kita diminta untuk ittiba Rasul. Kenapa? Karena dengan melihat Rasulullah, melihat pribadi Rasulullah di masa lampau, Rasulullah ini adalah ukuran dari akhlak mulia yang ada dalam konsep Islam. Dengan melihat itu, keberhasilan yang sudah dimiliki oleh Rasulullah, pola-pola yang ada pada diri Rasulullah, maka harapannya kita memiliki kesadaran yang sama untuk bisa menghidupkan pola-pola itu, termasuk pola-pola keteladanan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang setidaknya mengikuti jalur sebagaimana yang sudah dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah belajar sejarah. Nah, terakhir kita akan bicarakan tentang hukum-hukum sejarah. Pertama, hukum yang ada pada sejarah itu adalah hukum yang bersifat kausalitas. Jadi kausalitas itu adalah hukum berkaitan dengan sebab akibat. Jadi kausalitas ini merupakan salah satu hukum sejarah yang termasuk bagian dari determinisme sejarah. Apa yang dimaksud dengan determinisme ini? Jadi determinisme itu adalah cara pandang yang bersifat filosofis. Jadi ini hasil dari cara pandang filsafat. Jadi filsafat itu biasanya cara berpikir yang mendalam, cara berpikir yang radikal, cara berpikir yang bersifat mendasar untuk membicarakan satu peristiwa. Jadi satu peristiwa itu bisa dilihat dari berbagai aspek gitu ya, untuk bisa menghasilkan satu pemikiran yang konkret. Nah, determinisme ini adalah salah satu cara pandang dalam filsafat yang melihat bahwa satu peristiwa itu terjadi karena memang harus terjadi. Jadi satu peristiwa itu terjadi karena memang harus terjadi. Nah, untuk melihat bahwa peristiwa itu terjadi karena memang harus terjadi, maka kita harus melihat hal itu dari hukum kausalitas. Jadi kita harus melihat itu dalam kerangka hukum sebab akibat. Jadi dalam hukum ini, sebuah peristiwa sejarah dikaji dengan menekankan kausa-kausa atau penyebab-penyebabnya yang kemudian mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa sejarah.
Jadi misalnya itu ya, tadi di bagian awal saya menjelaskan, Majapahit itu kemudian runtuh secara ekonomi. Karena ekonominya kemudian semakin menurun, terjadi ketidakstabilan di ibu kota. Saat itu kemudian mulai terjadi pemberontakan-pemberontakan dari raja-raja atau bupati-bupati, bupati-bupati wilayahnya atau pasal-pasalnya gitu ya. Jadi pasal-pasalnya mulai melakukan pemberontakan sampai kemudian Majapahit itu mengalami keruntuhan. Nah, kenapa Majapahit runtuh? Kita kemudian melihat sebab-sebabnya. Jadi sebab-sebab itu terjadi. Jadi sebab-sebab itu ada. Karena itu maka akibatnya akan terjadi. Nah, ini juga merupakan salah satu pola yang ada dalam sejarah. Dengan melihat pola ini, maka kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan negara pada masa berikutnya. Jadi kalau secara ekonomi misalnya gitu, Indonesia ini terus mengalami penurunan ekonomi, maka bisa jadi kondisi ketidakstabilan itu akan terjadi. Jadi biasanya kalau sebuah negara itu, jadi ini salah satu pola sejarah di masa lampau itu ya. Kalau sebuah negara itu mengalami keruntuhan secara ekonomi, maka biasanya untuk memegang kekuasaan politik, untuk mempertahankannya, elit-elit politik dalam sebuah kerajaan itu dia akan menggunakan kekuatan tentara untuk mendisiplinkan rakyatnya. Maka biasanya, jadi negara dengan tingkat ekonomi yang rendah itu memiliki tingkat represi yang tinggi. Jadi represi terhadap warga negaranya itu tinggi. Hal yang sama, pola semacam ini bisa terjadi. Jadi selain dia nanti melakukan pencitraan, karena di masa lampau itu ada juga pencitraan. Jadi pencitraan seorang raja itu biasanya dengan menulis karya-karya yang bersifat puja sastra. Jadi puja sastra itu karya-karya yang hari ini kita kenal sebagai naskah klasik gitu ya. Itu kadang-kala isinya puja sastra. Jadi puja sastra itu dia menulis sesuatu untuk membangkitkan kewibawaan raja. Kalau pada masa sekarang untuk membangkitkan kewibawaan seorang penguasa itu bisa menggunakan pers gitu ya, lewat koran, lewat internet atau lewat media elektronik dan seterusnya. Hal yang sama itu bisa terjadi. Jadi itu adalah hukum kausalitas. Herodotus, jadi bapak sejarah Yunani, dia menyatakan bahwa studi sejarah merupakan usaha untuk meneliti sebab-sebab itu. Jadi kita melihat sebab-sebabnya, sehingga kita menemukan akibatnya. Jadi biasanya kita ini menemukan akibatnya terlebih dahulu, baru kemudian kita cari apa penyebab. Ibnu Khaldun, jadi beliau adalah salah seorang sarjana muslim, jadi dia penulis satu kitab yang cukup terkenal. Jadi kitab ini adalah kitab Prolegomena atau Muqaddimah gitu ya. Jadi kitab Muqaddimah. Beliau berpendapat bahwa antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain itu biasanya dijalin oleh hubungan sebab akibat. Hubungan kausalitas tidak hanya berlaku pada ilmu-ilmu kealaman, tetapi juga pada konteks kemanusiaan. Kemudian fenomena yang terjadi pada manusia itu membuktikan bahwa manusia itu tunduk kepada hukum-hukum yang tetap. Namun ada beberapa hal yang menurut Ibnu Khaldun tidak berlaku hukum kausalitas. Jadi manusia itu dalam kehidupannya selalu ditentukan oleh hukum sebab dan akibat. Tetapi ada hal yang tidak bisa terkena oleh hukum kausalitas ini. Apa itu? Di antaranya adalah mukjizat yang dimiliki oleh para nabi, karomah yang dimiliki oleh para wali, termasuk di antaranya juga berkaitan dengan ilmu-ilmu sihir. Karena mukjizat karomah ini biasanya selalu mengingkari kondisi yang bersifat normal. Jadi selalu menjadi lawan gitu ya, lawan dari sesuatu yang bersifat normal. Misalnya, api itu sifatnya membakar. Tapi api itu tidak bisa membakar Nabiullah Ibrahim. Jadi ini misalnya ini salah satu contoh. Secara umum lautan itu tidak bisa dibelah airnya. Akan tetapi laut itu ternyata membelah ketika Nabiullah Musa saat itu melakukan penyeberangan itu ya. Jadi beliau menyeberang dari tanah Mesir menuju tanah Kan'an pada masa itu, atau sekarang kita kenal sebagai Palestina itu ya. Kemudian yang kedua, jadi hukum sejarah yang kedua adalah peniruan. Hukum peniruan ini didasarkan pada kesamaan yang terkadang terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Hukum ini menurut Ibnu Khaldun sangat erat kaitannya dengan penaklukan-penaklukan yang terjadi di dunia Islam. Ada satu pendapat yang dikemukakan, dan pendapat ini tentu tetap diamini pada masa kini. Jadi pihak yang ditaklukkan itu pasti akan meniru pihak yang menaklukkan. Pihak yang memiliki peradaban yang lebih rendah biasanya akan meniru pihak yang memiliki peradaban yang lebih tinggi.
Nah, ini sudah satu hukum itu ya. Satu contoh saja saya kemukakan. Romawi itu dulunya adalah satu negeri yang berkonsentrasi pada militer. Tapi dilihat dari sisi kebudayaan, Romawi ini sebenarnya tidak memiliki peradaban yang cukup tinggi, tapi militernya kuat. Suatu ketika Yunani itu berhasil ditaklukkan oleh Romawi. Jadi Yunani itu ditaklukkan oleh Romawi. Sementara Yunani itu memiliki peradaban yang lebih tinggi dibandingkan Romawi. Di Yunani itu banyak berkembang kalangan, jadi banyak lahir kalangan sophistician, atau kita kenal dengan sebutan para filosof. Jadi filosof itu juga dikenal dengan sebutan sophistician. Sophistician itu artinya orang-orang yang bijaksana. Sebagai lawan sophistician, nanti kita kenal sophist. Jadi sophist itu tidak bijaksana. Karena dia menggunakan pengetahuan untuk menyesatkan manusia. Ini sophist gitu ya. Tapi sophistician itu adalah orang-orang yang bijaksana. Karena itu maka mereka memiliki pemikiran yang lebih tinggi. Dilihat dari konteks filsafat, mereka memiliki pemikiran yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang Romawi. Karena itu, begitu Yunani itu berhasil ditundukkan oleh Romawi, maka orang-orang Romawi itu saat itu juga kemudian secara perlahan mengalami proses Helenisme. Jadi mereka kemudian teryunanikan. Jadi mereka mengalami proses teryunanikan. Jadi gaya hidup mereka itu akhirnya justru lebih mirip dari bangsa yang dijajahnya. Kenapa? Karena peradaban Yunani itu lebih tinggi, peradaban Romawi itu lebih rendah dilihat dari sisi pemikiran. Karena mereka kalah, maka mereka kemudian mengikuti Yunani. Jadi ini hal yang wajar. Pada masa Islam, hal semacam ini juga terjadi ketika Islam menguasai Andalusia. Jadi pekan kemarin saya sudah membicarakan sedikit tentang fenomena Muzarabik gitu ya. Ketika umat Islam itu maju secara pemikiran, ketika umat Islam itu maju secara pembangunan, ketika umat Islam itu maju secara keilmuan, ketika umat Islam itu maju secara teknologi, orang-orang Barat pada masa itu mereka mengikuti gaya hidup apapun yang dimiliki oleh umat Islam. Cara makan, cara berpakaian, cara mencari ilmu, mereka juga ikut-ikutan gemar membaca. Jadi mereka juga menggunakan sorban, mereka juga menggunakan pakaian gamis, sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang Muslim Arab pada masa itu yang tinggal di Andalusia. Hal yang sama juga terjadi ketika hari ini Barat gitu ya, sebagai satu peradaban sedang memegang kendali. Banyak orang Islam itu kemudian terbaratkan. Mereka tidak terlalu mengenali konsep-konsep Islam sendiri, tapi mereka begitu fasih ketika membicarakan konsep-konsep yang berasal dari Barat. Nilai-nilainya bahkan mengikuti gaya hidup mereka. Jadi ini satu hal yang wajar terjadi. Meskipun kadang-kala konsep meniru semacam ini, mestinya harus ada pembatasan. Jadi yang ditiru itu hal-hal yang berkaitan dengan persoalan teknis. Kalau yang ditiru itu hal-hal yang berkaitan sampai pada proses nilai, akhlak, dan seterusnya, itu bisa berbahaya. Karena peradaban Barat itu hari ini merupakan peradaban yang bersifat materialistis. Materialisme semacam ini secara umum itu memiliki pertentangan dengan konsep Islam. Jadi Islam itu harusnya memang menguasai dunia. Hal-hal yang bersifat duniawi itu harusnya dikuasai oleh umat Islam. Tapi kekuasaan seorang Muslim atas dunia itu tidak boleh melampaui kekuasaan yang ada di tangannya. Jadi dunia itu sekedar digenggam, tidak boleh memasukkan hal itu sampai ke dalam ranah kejiwaannya. Karena itu bisa berbahaya. Jadi seorang Muslim yang masukkan konsep duniawi sampai pada ranah kejiwaannya, itu bisa membawa dia pada kesesatan. Bisa menjerumuskan dia pada kekeliruan-kekeliruan. Ini satu contoh saja. Jadi peniruan gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peniruan itu. Pertama, masyarakat itu senantiasa meniru pemegang kekuasaan. Ini satu contoh saja ya, contoh sederhana. Coba Anda lihat pakaian adat di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Secara umum, pakaian itu sebenarnya adalah pakaian yang meniru kekuasaan. Jadi, orang-orang di tingkatan kekuasaan, mereka biasanya selalu mengenakan pakaian-pakaian yang bagus. Bahkan ketika mereka menikahkan putra-putri mereka. Nah, orang-orang kecil kemudian meniru hal yang sama. Jadi ketika mereka menikah itu, seolah-olah diri mereka sedang mentahbiskan diri mereka menjadi raja-raja kecil pada saat itu. Tapi hanya raja sehari gitu ya, hanya raja sehari. Atau paling banter berapa hari. Tapi tidak seutuhnya. Jadi di situ rakyat kecil ini biasanya meniru pemegang kekuasaan. Dan hal yang sama itu terjadi sebaliknya. Jadi seorang penguasa, dia adalah cerminan rakyatnya. Tetapi seorang penguasa, dia akan selalu ditiru oleh
rakyat. Karena itu maka seorang penguasa yang tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi rakyatnya, atau pemimpin yang tidak bisa memberikan teladan bagi rakyatnya, ini berbahaya bagi keberlangsungan rakyatnya. Seorang pemimpin yang tidak pernah mengakomodasi nilai-nilai agama dalam kehidupannya, maka dia akan menciptakan aturan-aturan yang tidak dilandasi oleh agama pula. Kalau dia melakukan itu, maka rakyat secara perlahan akan menjadi rakyat yang tidak memiliki agama. Nah, karena itu maka dalam konsep Islam, kepemimpinan itu tidak harus kepemimpinan yang bersifat politik. Jadi kepemimpinan itu juga kepemimpinan yang bersifat agama. Ketika ada ayat yang membicarakan tentang ketaatan kepada pemimpin, jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Maka ulil amri itu oleh sebagian kalangan ulama itu tidak ditafsirkan sebagai pemimpin politik. Tapi yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah para ulama. Karena itu maka ikuti kepemimpinan para ulama. Karena itu kita menyaksikan itu ya, banyak peradaban Islam di masa lampau itu runtuh, tapi dakwah Islam tetap bisa berjalan. Kenapa? Karena kepemimpinan saat itu masih dipegang oleh kendali para ulama. Kemudian kedua, para pemegang kekuasaan yang baru selalu meniru para pemegang kekuasaan sebelumnya. Jadi selalu penguasa baru itu meniru dari yang sudah ada di masa lampau. Maka tidak heran apa yang menjadi kebijakan hari ini bisa jadi ini mengulang kebijakan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi kepemimpinan hari ini bisa saja itu mengikuti kepemimpinan pada masa Orba. Bisa juga mengikuti kepemimpinan pada masa Orde Lama. Meskipun bisa jadi mereka tidak mengakui dan berusaha untuk menolak itu. Tapi mereka belajar dari masa lampau. Mereka melihat kejayaan di masa lampau, mereka melihat bagaimana masa lampau itu mengendalikan tampuk kekuasaan. Dan dengan cara yang sama, mereka berusaha untuk berspekulasi agar sesuatu yang sudah diperoleh di masa lampau juga bisa mereka peroleh dalam kekuasaan pada masa berikutnya. Kemudian yang ketiga, pemegang kekuasaan yang kalah itu meniru pada pemegang kekuasaan yang baru. Jadi hukum peniruan ini merupakan hukum yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, hukum sejarah yang ketiga itu berkaitan dengan pengulangan. Jadi sebagaimana saya ungkapkan di awal, sejarah itu memiliki mekanisme perulangan. Perulangan itu tidak terletak pada personal yang sifatnya pelaku maupun tidak pada dimensi waktu. Waktu itu akan terus berjalan dan tidak akan terulang. Jadi kalau kita membicarakan, kita bisa kembali ke masa lampau dengan menggunakan fisika kuantum, nanti kita melihat lubang cacing dan seterusnya. Itu saya kira masih merupakan teori yang bersifat spekulatif itu ya. Dan teori ini teori spekulatif, selain spekulatif ini sekedar science fiction gitu ya. Jadi fiksi ilmiah saja. Dan saya kira terkait dengan lipatan waktu itu sampai hari ini itu belum bisa kita buktikan secara nyata. Meskipun secara teori bisa, tapi secara nyata belum pernah bisa terbukti. Jadi sejarah itu tidak bisa terulang. Dan orang yang ada pada masa hari ini tidak bisa mempengaruhi sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Demikian juga orang yang berasal dari masa lampau tidak bisa mempengaruhi sejarah pada masa hari ini. Dalam artian orang yang sudah tidak ada tidak akan bisa mempengaruhi hari ini gitu ya. Dia hidup lagi setelah itu memberikan pengaruh. Ini tidak bisa terjadi. Jadi perulangan itu terjadi pada pola peristiwa. Kita menemukan di masa lampau ada pengkhianatan, ada peperangan, ada sekian banyak kejadian yang terjadi di antara umat manusia. Pola-pola itu mestinya kita pelajari untuk melihat apa yang sudah terjadi di masa lampau itu yang bisa kita gunakan untuk melihat hari ini. Jadi pola itu akan selalu berulang dalam setiap fase sejarah. Kalau kita memiliki kesadaran terkait dengan pola-pola itu, maka kita bisa melihat masa kita hari ini. Kita bisa memiliki tempat tindakan yang tepat untuk berpijak pada masa kita. Dan sekaligus kita bisa forecasting masa depan kita akan seperti apa. Termasuk masa depan masyarakat kita, masa depan negara kita. Kemudian berikutnya, hukum sejarah yang keempat berkaitan dengan perbedaan. Jadi hukum perbedaan menurut Ibnu Khaldun juga merupakan dasar dari determinisme. Determinisme sebagaimana yang sudah kita bicarakan di awal, itu berkaitan dengan pemikiran yang bersifat filosofis yang menjelaskan bahwa sesuatu itu memang harus terjadi. Salah satunya karena
adanya hukum sebab akibat. Yang lain itu bisa terjadi karena adanya perbedaan. Jadi meskipun pada satu sisi masyarakat itu memiliki beberapa kesamaan, tapi kesamaan itu tidak selalu terjadi secara mutlak atau keseluruhan. Jadi antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu kesamaannya tidak selalu persis, melainkan pasti terjadi perbedaan-perbedaan di sana. Perbedaan-perbedaan itu merupakan salah satu hal yang harus diketahui oleh para sejarawan. Banyak yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat kita. Itu bisa karena faktor politik, bisa karena faktor ekonomi, bisa karena geografis, dan seterusnya. Jadi satu contoh saja gitu ya. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis yang ekstrim, itu bisa saja memiliki perbedaan dengan masyarakat yang tinggal di daerah tropis. Jadi misalnya masyarakat yang tinggal di gurun, pasir, dengan masyarakat yang tinggal di iklim tropis. Itu biasanya memiliki perbedaan. Satu buku yang pernah saya baca misalnya, buku yang ditulis oleh Mokhtar Lubis, ketika menggambarkan tentang kondisi masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang terlalu santai. Mereka tidak terlalu bekerja keras, tetapi ingin mendapatkan hasil yang banyak. Kenapa masyarakat ini kemudian memiliki kondisi semacam ini? Jadi salah satu analisa yang beliau keluarkan, ini tidak berkaitan dengan benar dan salah gitu ya. Anda nanti bisa menganalisa sendiri. Kenapa etos kerja masyarakat Indonesia itu secara umum tidak terlalu tinggi dibandingkan Jepang dan seterusnya? Karena masyarakat Indonesia itu sudah kadung terbiasa memiliki sumber daya yang cukup banyak. Karena itu mereka merasa itu ya. Jadi bekerja itu tidak usah terlalu keras. Karena kebutuhan mereka pasti terpenuhi. Karena menurut lagunya Gus Plus itu kan tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu ya. Kemudian kita juga punya kolam susu dan seterusnya. Berbeda dengan masyarakat gurun. Masyarakat gurun itu memiliki tipikal yang lebih keras. Mereka tidak mudah percaya dengan orang lain, tapi mereka juga memiliki etos kerja yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat tropis. Kenapa? Karena mereka harus menghadapi kondisi alam sedemikian rupa. Berbeda dengan masyarakat Jepang. Jepang itu meski negaranya tidak terlalu besar, mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup banyak. Mereka kemudian mengandalkan etos kerja yang tinggi untuk bisa membangun negaranya. Bahkan Jepang itu mengandalkan sistem ekonomi dumping di masa lampau. Jadi sistem ekonomi dumping itu, kalau menjual barang kepada warga negaranya sendiri, itu harganya tinggi. Tapi untuk ketika menjual ke luar negeri, itu justru harganya rendah. Jadi barang yang ada di Jepang itu harganya lebih tinggi dibandingkan barang itu ditemukan di luar negeri. Dan masyarakat Jepang itu menerima apa adanya. Jadi mereka makan itu sekali makan sekian ratus yen itu wajar. Tapi barang yang sama ketika dijual di luar negeri itu harganya lebih rendah. Karena di luar negeri mereka butuh untuk memenangkan persaingan dan seterusnya. Jadi ini kondisi ini bisa menciptakan perbedaan-perbedaan. Jadi ini merupakan salah satu hukum yang ada dalam sejarah. Jadi hukum dalam sejarah itu juga melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sehingga kita nanti lebih objektif untuk menilai objek dari kajian kita tentang sejarah. Saya kira itu ya, jadi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda peroleh dari perkuliahan kita. Mudah-mudahan ada pengalaman baru yang bisa Anda peroleh dari perkuliahan ini, pengetahuan baru yang bisa Anda peroleh, sehingga bisa membentuk kebijaksanaan dalam diri Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.